teman-teman. Oke, sebelum kita membahas tentang video yang ingin saya buat, perkenalkan nama lengkap saya Florida Ratnabani, biasa dipanggil Ratna. Saya mahasiswi di Universitas Respati Yogyakarta, Prodi D3 Kebidana. Oke, kali ini saya membuat video tentang video pembelajaran body mekanik dan posisi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, tujuan dari saya membuat video ini ialah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya, dan guna juga untuk menambah wawasan kepada saya serta menambah pengetahuan atau ilmu dari teman-teman lagi. Nah, oke, baik, saya akan langsung ke videonya tentang body mekanik dan posisi kepada pasien, yaitu posisi tidur. Oke, jadi yang poin pertama di sini ada body mekanik usaha. Body mekanik usaha adalah koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan bentuk tubuh. Poin yang kedua, ada posisi. Posisi adalah postur tubuh atau sikap tubuh. Nah, poin yang ketiga ada prinsip yang digunakan dalam mekanika. Yang pertama ada gravitasi tubuh, sumbu dalam pergerakan tubuh. Yang kedua, ada keseimbangan mempertahankan posisi gravitasi di antara pusat gravitasi dan dasar tumpuan. Yang ketiga, berat sangat mempengaruhi mekanika tubuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi-posisi tubuh. Baik, di sini ada posisi yang pertama, ada posisi Fowler. Posisi Fowler merupakan posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi, kepala dan dada dinaikkan setinggi 15-45 derajat atau semi Fowler atau 60 derajat Fowler. Di sini saya akan memberi contoh. Anda bisa melihat foto di samping saya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja posisi Fowler. Yang pertama, kita harus menanyakan kesiapan pasien. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, naikkan kepala bed 45-90 derajat sesuai kebutuhan. Semi Fowler 15-45 atau Fowler 60 derajat. Yang ketiga, letakkan bantal kecil di bawah punggung jika ada celah. Yang keempat, letakkan bantal kecil di bawah kepala pasien. Pastikan tidak ada tekanan sama sekali. Yang kelima, topang telapak kaki klien dengan menggunakan footboard. Yang keenam, letakkan bantal untuk menopang kedua lengan dan tangan bila klien mengalami kelemahan. Yang ketujuh, rapikan klien. Kedelapan, cuci tangan. Yang kesembilan, dokumentasi tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada posisi sim atau semi pronasi. Posisi sim atau semi pronasi, posisi di mana klien berbaring pada posisi pertengahan antara posisi lateral dengan posisi pronasi. Pada posisi ini lengan bawah ada di belakang tubuh klien, sementara lengan atas di depan tubuh klien, yaitu posisi miring. Di sini saya akan memberi contoh lagi. Nah, tujuan dari posisi kedua ini yaitu memfasilitasi drainase dari mulut pada klien yang tidak sadar. Yang kedua, mengurangi penekanan pada sakrum dan trochanter pada klien yang mengalami paralis. Yang ketiga, memudahkan pemeriksaan dan perawatan pada area perineal, tindakan pemberian enema. Oke, di sini ada prosedur kerja dari posisi tidur yang kedua. Yang pertama, baringkan klien terlentang mendatar di tengah tempat tidur. Yang kedua, gulingkan klien hingga pada posisi setengah telungkup, juga miring ke kiri, lutut kaki kiri lurus, paha kanan ditekukan di arah ke dada, tangan kiri di belakang punggung dan tangan kanan di depan kepala. Kemudian letakkan bantal di bawah kepala klien dan di bawah tungkai yang fleksi. Rapikan klien, cuci tangan, dokumentasi tindakan yang dilakukan. Kita langsung kepada posisi yang ketiga. Di sini ada posisi Trendelenburg. Posisi berbaring di tempat tidur dengan bak kepala lebih rendah dari bak kaki.
dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak, memudahkan operasi di bawah perut, untuk memudahkan perawatan dan pemeriksaan. Dan ini contohnya. Dan yang keempat ada posisi dorsal recumbent. Posisi ini berbaring terlentang dengan kedua lutut fleksi, sedikit direnggangkan dan kedua telapak kaki menempel tempat tidur. Nah, tujuannya yaitu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan dan pelaksanaan perasa. Di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama, kita harus menanyakan dulu kesiapan pasien, kemudian mencuci tangan, kemudian pasien dalam keadaan berbaring terlentang, pakaian bawah dibuka, jaga privasi klien. Tekuk lutut, regangkan paha dan kedua kaki, telapak kaki menempel tempat tidur, rapikan pasien, kemudian cuci tangan, dokumentasi tindakan. Dan yang kelima ada posisi litotomi. Posisi litotomi merupakan sikap dalam posisi berbaring terlentang dan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke arah perut. Tujuannya yaitu memudahkan pemeriksaan, memudahkan pelaksanaan perasa, untuk memudahkan perawat dan pemeriksaan. Di sini ada prosedur kerjanya. Prosedur kerjanya yang pertama, kita harus menanyakan kesiapan pasien. Kemudian kita mencuci tangan. Kemudian pasien dalam keadaan berbaring, terlentang, pakaian bawah dibuka. Jangan lupa kita harus menjaga privasi klien ya. Kemudian tekuk lutut, regangkan paha, tarik ke arah perut, tungkai membentuk sudut 90 derajat, rapikan pasien, dan cuci tangan. Yang keenam ada posisi genupectoral. Posisi genupectoral adalah posisi pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada tempat tidur. Nah, tujuan ini dilakukan untuk pemeriksaan rektum dan sigmoid. Di sini ada prosedur kerjanya, menanyakan kesiapan pasien, mencuci tangan, kemudian anjurkan pasien dalam posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada tempat tidur. Jangan lupa kita harus menjaga privasi klien. Kemudian rapikan pasien, cuci tangan, dokumentasi tindakan. Sekian dari materi saya. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video ini berguna buat teman-teman. Maafkan atas segala kekurangan dan kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Bye bye.